Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman guru MTS Negeri 34 Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan e-learning. Kita ketahui bersama bahwa e-learning sudah kita mulai gunakan di semester genap tahun ajar 2019-2020, namun penggunaannya belum begitu maksimal karena begitu banyak isian yang harus kita isi. Nah, dan kita akan coba gunakan lagi untuk di semester ganjil tahun ajar 2020-2021, namun kita akan lebih simpelkan dan difokuskan ke materi dan pembuatan soal agar kedepannya PJJ di MTS 34 Jakarta menggunakan e-learning. Oke, pertama-tama kita masuk ke akun e-learning masing-masing ya. Kita buka dulu web browsernya, bebas kalian mau menggunakan Chrome, UC Browser, Mozilla, atau apa saja. Karena saya berhubung berada di lab komputer dan menggunakan server offline, berarti saya menggunakan webnya yaitu 192.168.201.28094. Ini bila kalian mengerjakan e-learningnya di lab komputer, tapi kalian bisa mengerjakan e-learningnya dari rumah masing-masing dengan menggunakan address l34.ipdynamic.com/28094 yang sudah kita coba pada semester genap kemarin. Oke, kita fokus lagi ke sini, kemudian kita enter. Nah, kita masuk ke website e-learning MTS 34. Silakan masuk sesuai nomor NIK masing-masing. Di sini saya masuk atas nama saya sendiri. Oke, kita login dan sudah mulai masuk ke sini. Oke, ini kita lewati saja. Kita mulai masuk dari buat kelas online. Karena saya ngajar kelas 81, kita buat saja 81 gerak dan gaya. Deskripsinya adalah menjelaskan tentang gerak dan gaya. Menjelaskan dan memahami gerak dan saya pilih IPA karena saya mengajar IPA. Agendanya kita buat anggap saja kalau saya 3 pertemuan. Kemudian kita buat kelas. Oke. Setelah kita buat kelas, kita masuk ke pilihan-pilihan pada materi gerak dan gaya yang punya saya. Begitu banyak yang harus kita isi, tapi kita fokus pada penilaian saja. Namun sebelum masuk ke penilaian komputer berbasis tes atau CBT, kita harus ngisi 2 hal dulu. Yang pertama adalah standar kompetensi, yaitu KIKD. Kita ambil dari silabus masing-masing. Di sini saya sudah siapkan, yaitu yang K31-nya saya copy, kemudian saya taruh di ini urutan pertama atau pertemuan pertama ya. Kemudian di KI4-nya saya ambil yang ini. Oke. Saya taruh ini urutan 1. Saya taruh di sini juga. Ini disimpan. Kemudian ini juga disimpan. Baik, setelah itu kita masuk ke tahap kedua, yaitu bahan ajar. Nah, di sini kita bagikan dulu bahan ajar tentang materi saya tentang gerak dan gaya. Kalau nanti Bapak Ibu guru silakan materinya sesuai dengan materi pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Nah, karena saya sudah siapkan, saya tinggal upload. Di sini ada bahan ajar melalui Word, PDF, Excel, PowerPoint, video dan sebagainya. Saya ada dalam bentuk Word, kita ambil dalam bentuk Word, kita choose file. Di sini saya sudah pilihkan yaitu tentang ini pengertian gaya. Saya sisihkan.
pengertian gaya. Oke, kalau di sini masukkan nama. Di sini adalah saya tulis materi, gerak, dan gaya. Nah, kita kasih sedikit keterangan agar setelah mereka membaca rangkuman atau materi tentang pengertian gaya ini, mereka bisa langsung mengerjakan soal. Kita tulis setelah kalian membaca dan memahami materi gerak dan gaya, kalian bisa mengerjakan soal latihan di CBT. Oke, kita gini sudah. Kemudian kita simpan bahan ajar. Nah, setelah itu masuklah kita ke komputer based test atau CBT. Nah, kita buat ujian CBT baru. Kita pilih penilaian harian KI yang ini kita tulis CBT ulangan harian gerak dan gaya. Waktunya 60 menit atau bebas mau 30 menit silakan. Karena saya hanya 5 soal, saya buat 30 menit saja. 30 menit saja. Nah, karena di sini misalkan dikerjakan pada hari ini juga, berarti tanggal 7/7 saya kasih waktu 30 menit, berarti sampai 18.30. 18 ya. Sini saya ganti pukul 19. Oke. Berarti saya disuruh ubah nih jadi 60 menit aja misalkan. Ini diacak. Oke, sudah simpan. Ini kita simpan dulu. Kalau sudah disimpan, langsung kita edit CBT lagi. Kita masuk ke buat soal. Nah, di sini buat soal itu ada dua. Ada buat soal secara manual, ada juga import soal. Oke. Kita coba dulu dari buat soal dan import soal itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau dibuat soal itu bisa menyisipkan sebuah gambar, tapi kita harus ngisi satu-satu atau membuat soalnya satu-satu. Kalau di import soal, kita bisa download template soalnya nanti dalam bentuk Excel, tetapi kelemahannya adalah dia tidak bisa menyisipkan sebuah gambar. Ya, tapi entah mungkin kedepannya bisa disisipkan sebuah gambar. Kita misalkan saja yang nomor 2 dulu, bagaimana membuat soal ujian dengan cara yang manual. Misalkan nomor urut 1, kita jenis misalkan pilihan ganda yang kita buat. Misalkan kita sudah membuat soalnya. Nah, berarti tinggal kita copy paste saja. Kita buka misalkan di sini saya sudah membuat soal. Kita buat soal, di sini ada soal. Kita ambil saja, copy soal nomor 1. Kita buka. Ini soalnya. Ya, seperti ini. Ini kita hapus karena ini hanya untuk kolom soal. Oke. Nah, ini option jawabannya yang tadi 20. Ya, saya hanya mencontohkan saja 20. Sini 200. Di sini 2000. Di sini 20.000. Ya, saya hanya mencontohkan. Oke. Kita lihat jawabannya adalah C. Kunci jawabannya kita taruh di sini C. Nah, kalau sudah selesai, nah ini kita tambah soal. Untuk soal 2 ternyata kita mau buat soal bergambar. Nah, di sini kita buat pilihan ganda lagi. Nah, kita buat soal bergambarnya.
Misalkan saya mau masukkan soal gambar ini. Oke, kita copy dulu soalnya. Nah, inilah kalau manual itu lelahnya, kita harus membuat satu-satu soalnya. Nah, ini masuk. Nah, bagaimana dengan jawabannya? Nah, di sini ada trik. Misalkan kita sudah membuat soal, di sini sudah ada option gambarnya A, B, C, D dalam bentuk gambar. Nah, agar kita mudah memindahkannya, yaitu kita cari di sini. Kalau di Windows terbaru, kita tinggal klik ini. Kalau misalkan pakai Windows 2000 Windows XP, nah itu nanti pakai search, tulis aja tool. Nah, di sini ada namanya snipping tool. Kita klik di sini ya, kemudian klik new. Nah, ini kemudian kita ambil gambarnya, kita crop gambarnya seperti ini. Oke, karena ini terlalu kecil, kita gedekan dulu dari sini. Nah, kita gedekan lagi biar nanti gambarnya terlihat lebih besar. Kita ke snipping lagi, new, kita ambil gambarnya. Nah, kemudian kita save. Ini kunci jawaban 1 dalam bentuk JPEG atau jawaban 1. Kita save. Begitu juga selanjutnya ya, di new lagi, nanti yang di B simpan, C, D dan sebagainya. Oke, kalau sudah, nanti kita kembali lagi ke sini, kita pilih yang ini, gambar. Kita harus sisipkan gambarnya ya. Kita pilih ini, kemudian kita pilih upload. Nah, itu tadi ada di picture, saya sudah ambil, ini jawaban 1. Kita ambil, masukkan. Nah, kemudian kita klik 2 kali, masuk. Ini jawaban pertama. Untuk jawaban B juga saya sudah siapkan. Klik browser lagi, klik upload, masukkan langsung secara keseluruhan 2, 3, 4 juga bisa. Kalau sudah ada gambarnya, kita masukkan. Nah, tadi kita masukkan yang ini, yang untuk jawaban B. Yang ini untuk jawaban C-nya, kita sisipkan lagi dalam gambar. Ini yang C, oke. Dan ini yang D. Kita masukkan lagi gambarnya. Yang D. Oke. Oke, kita lihat jawabannya adalah B. Oke, jawabannya B. Jawabannya adalah B. Oke. Simpan dan tutup. Oke. Ya, itu tentang pembuatan soal secara manual. Saya tadi membuatkan contoh 2 soal yang bisa disisipkan gambar. Nah, sekarang kita coba mencontohkan pembuatan soal dengan menggunakan template ya. Kita buat soal jenis baru, misalkan penilaian harian, kita masih membahas di situ. Ya, kita ambil contoh CBT gaya 2, waktunya misalkan 60 menit, 18.10 misalkan, sampai harinya kita setting hari ini karena 60 misalkan sampai pukul ini saja. Ya, kemudian kita simpan. Oke. Setelah itu, nah ini yang tadi 2, yang sekarang masih kosong, kita edit lagi. Kita import soal. Nah, di sini kita bisa download template untuk kita copy paste yang berada di ini sudah saya buka. Nah, nanti seperti ini contohnya. Nah, ini soalnya, ini opsi pilihan A, B, C, D, E, dan ini kunci jawabannya. Nah, karena kita opsinya hanya sampai D, berarti yang E kita kosongkan saja. Tapi jangan kita hapus, kita kosongkan E. Nanti silakan isi soal sama opsi A, B, C, D. Yang option E-nya kosongkan, tapi jangan dihapus untuk kolom E-nya. Nah, saya sudah buatkan, punya saya adalah seperti ini. Seperti ini. Nah, sebentar, adalah seperti ini.
Nah, ini soal saya ya. Soal opsi A, B, C, D, E dan jawabannya. Oke, kemudian kita coba masukkan ya. Choose file. Kita pilih soalnya, import soal. Ya, sudah masuk, ada 5 soal. Kita cek di sini. Nah, ini A, B, C, D, E-nya kosong. Nah, ini dah. Jadi soalnya sudah ada, selesai. Demikian cara pembuatan soal di CBT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.